Kita record terlebih dahulu. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana min ahli al-Qur'an alladzina hum ahluka wa qassatuka ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sahabat tadabbur Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam kelas ya Amazing Zulhijjah ini, dan insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar Quran Surat Al-Kautsar ayat kedua insya Allah. Bunyi ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari dan membedah Quran Surat Al-Kautsar ayat kedua insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pemahaman, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita ya ilmu yang bermanfaat, yang dengan ilmu ini kita semakin mengenal Al-Quran, semakin mencintai Al-Quran, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dari ilmu yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Ayat kedua ya. Ayat kedua diawali dengan kalimat fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakan sholat li rabbika karena Tuhanmu, wanhar ya, wanhar, dan berkurbanlah ya, berkurbanlah. Baik, kita akan bahas insya Allah kata pertama yang akan kita tadabburi adalah fasholli ya. Sholli artinya sholatlah ya. Di sini dalam bahasa Arab kata sholli itu namanya fi'il, kata kerja yang berupa amr ya. Kata kerja yang berupa amr atau disebut sebagai fi'il amr atau kata kerja. Dalam bahasa Inggris itu disebut sebagai verb ya. Verb ya. Non kata benda, verb kata kerja. Ya. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk sholat ya. Memerintahkan kita untuk sholat ya. Maka sholatlah, sholli ya. Dan ada yang menarik ya, bahwasannya ketika kita mentadabburi Al-Quran itu harus diperhatikan satu demi satu ya. Huruf demi hurufnya. Perhatikan di sini ada kata fa ya. Sini ada kata fa dan di sini ada kata wa ya. Ada fa, ada wa ya, ada fa dan wa. Fasholli li rabbika wanhar. Ada dua perintah di sini ya. Inhar ya, itu artinya berkurbanlah. Ini juga kata perintah ya. Di sini juga amr ya, fi'il amr atau kata perintah di sini ya, fi'il amr. Ya. Ada dua perintah di ayat ini, berarti pertama kita diperintahkan untuk salat dan kita diperintahkan untuk berkurban ya. Diperintahkan untuk salat dan untuk berkurban. Namun kita perlu pahami dulu di sini ada kata fa, ada huruf wa ya, fa dan wa.
fa, kemudian nanti biasanya kita sering menemukan ya, ada huruf fa, ada huruf wawu, ada huruf summa, ya, fa, wa, summa, ya. Ini kalau dalam bahasa Arab, bahasa Inggris adalah conjunction ya, conjunction atau kata hubung. Nah, dalam bahasa Arab ini fa itu maka, ya, fa itu maka, wa itu dan, summa kemudian gitu kan, kemudian ada juga nanti min, ya, dari, ya, kemudian ila itu artinya ke, ya. Nah, ini semua disebut sebagai, dalam bahasa Arab disebut sebagai harfu, ya. Harfu, ya, huruf, bisa juga nanti disebut huruf atof. Huruf atof artinya penyambung, ya. Ya, penyambung, kata sambung, ya. Dan kemudian menuju dari, itu kan kata sambung di dalam bahasa Indonesia pun ya. Nah, udah dalam bahasa Inggris conjunction kata hubung, ya, from, ya, dan seterusnya, ya. Kita lihat ada fa, ya, fa di sini. Apa bedanya fa dan wa? Ya. Sehingga dalam Al-Qur'an itu setiap huruf itu memiliki makna. Setiap huruf ini memiliki makna. Tidak serta-merta Allah simpan huruf fa di sini, kemudian Allah simpan huruf wa di sini. Pasti ada kegunaannya, ya, pasti ada hikmah yang sangat agung. Ya, fa dan wa, kemudian summa, ya, itu beda-beda ya kegunaannya. Karena bisa saja ya Allah Subhanahu wa taala gunakan di keduanya itu, misalkan di sini adalah wasolli misalkan li rabbika fanhar, misalkan ya di sini fanhar, bisa saja. Bisa juga nanti misalkan wasolli di sini, wasolli li rabbika summa, gitu kan, summanhar. Nah, bisa bentukannya seperti ini juga, ya, atau dibalik, atau misalkan summa solli li rabbika wanhar, atau summa solli li rabbika fanhar. Bisa urutannya seperti itu, memungkinkan saja, ya. Tapi di sini Allah lebih memilih menggunakan kata fa, ya. Apa hikmahnya ketika Allah menggunakan huruf atau kata sambung, ya, huruf fa ini? Nah, kita akan pelajari di sini apa bedanya fa dan apa bedanya wa, yang dengan dua kalimat ini, dengan satu huruf ini, kita akhirnya bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa bersyukur kepada Allah. Nanti kita akan gali, coba dalami hikmahnya, ya. Baik, kita bahas huruf fa dulu, ya. Fasolli. Harfu fa'i, ya, huruf fa itu, ya, menunjukkan artinya itu maka, dan maka itu, dan ketika di dalam Al-Qur'an disebutkan dengan fa, fa itu menunjukkan apa? Kecepatan. Kecepatan. Maka, tapi perintahnya itu harus cepat-cepat kalau sudah diawali dengan huruf fa. Beda dengan wa. Wa itu bisa sekarang, ya, bisa besok, tingkatannya lebih nomor dua, ya, lebih santai dibandingkan fa. Yang pertama fa, kemudian wa, dan yang ketiga summa. Summa itu kemudian. Summa itu bisa nanti, atau bisa besok, bisa kapan, pokoknya nanti aja. Ya, tahun depan bisa, bulan depan, itu summa namanya. Kalau wa di atas fa.
Ya, maaf, wa di bawah fa. Fa itu harus segera. Artinya apa di sini? Allah menuntut kecepatan. Sesuatu yang berkaitan dengan kecepatan. Kalau di depannya ada huruf fa, ya, fa. Fasoli. Makanya kalau ngapalin Quran itu ya harus hati-hati. Ini fa atau wa. Ya, saya sering koreksi yang setoran hafalan gitu ya. Fa amma atau wa amma gitu kan. Fa ammal insan atau wa amma. Karena nanti maknanya akan jauh, maknanya akan beda. Fa itu artinya kecepatan. Allah menuntut kecepatan. Berarti kalau kita lihat di sini, fasoli huruf fa disertai dengan fiil amr. Nah, di sini ya ada harfu atau di situ ya harfu atof, huruf atof disertai dengan fiil amr, kata perintah, maka ini harus dilaksanakan dengan segera, dengan segera atau ya, dengan cepat, dengan segera. Maka perhatikan ayat bunda abang kakak ketika ayatnya berbunyi fasolli di sini ya, berarti sholat itu harus ditunda-tunda atau harus disegerakan. Sholat itu harus ditunda-tunda atau harus disegerakan. Nah, karena dia adalah di depannya diawali dengan huruf fa, berarti apa di situ? Harus ada kecepatan. Sholat harus disegerakan. Nah, dengan apa? Dengan segera. Ya, sholat harus dengan segera, harus segera cepatkan. Segera dilaksanakan, jangan ditunda-tunda. Jangan dilambat-lambatin. Ya. Karena nanti konsekuensinya kalau kita ya sholatnya ditunda-tunda akan menjadi sahun. Ya. Di surat Al-Maun ya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Gitu ya. Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang yang sholat. Celakalah bagi orang yang sholat. Siapa yang sholatnya celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka itulah yang melaksanakan sholatnya itu sahun. Sahun itu artinya apa? Sahun itu artinya lalai. Apa itu sholat yang lalai? Sholat yang lalai adalah sholat yang dikerjakan, tapi ya sudah mepet-mepet waktunya berakhir. Sudah mepet-mepet waktunya berakhir. Ya, sehingga sholatnya hanya menggugurkan kewajiban, sholat subuh mendekati waktu duha, sholat duhur mendekati waktu asar, sholat asar mendekati waktu maghrib, sholat maghrib mepet isya, isya nanti gitu ya sholatnya itu. Itu namanya sahun. Maka Allah menuntut kalau sudah menggunakan fa di situ, sholat itu harus disegerakan. Ya, sholat itu ya harus disegerakan, tidak boleh ditunda-tunda. Karena nanti berujung kepada apa? Kepada sahun. Nah, sahun, lalai. Oleh karenanya, banyak para ulama yang bahwasannya adzan itu ya, adzan itu kita kan sering ibaratnya mengatakan bahwasanya adzan itu adalah panggilan untuk sholat. Bagi siapa adzan itu panggilan sholat ya? Bagi siapa? Nah, kata para ulama, adzan itu adalah panggilan sholat bagi siapa? Bagi orang-orang yang lalai. Yang lalai. Jadi kalau kita sholat, ya ibaratnya kita mau sholat, terus adzan. Nah, kata para ulama, cukuplah adzan itu menjadi pengingat kita. Cukuplah sholat itu menjadi pengingat, adzan itu menjadi pengingat kita.
Karena sesungguhnya orang yang beriman itu tidak harus diingatkan dulu dengan azan. Jadi kalau kita lihat ada Allah memanggil kita dengan azan, Allahu Akbar, berarti itu kita belum siap-siap nih, belum ngapa-ngapain, belum ada perhatian, belum ada persiapan untuk melaksanakan sholat, berarti kita itu termasuk, kata para ulama ya, termasuk pada tingkatan yang kita itu pada saat itu sudah lalai, sedang lalai kepada Allah, sehingga akhirnya kita diingatkan oleh muadzin, ini waktunya sholat. Karena sejatinya orang yang beriman itu, mereka itu punya perhatian, punya ihtimam ala waktu sholat, perhatian terhadap waktu sholat. Sehingga kita bisa perhatikan dalam Quran surat Al-Baqarah, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidzu 'alas salawati was salatil wusta." Perhatikan di sini. Kalimatnya hafidzu. Surat Al-Baqarah ayat 238. Ya, di sini ada kalimat, ya, di sini nih. Hafidzu 'alas salawati was salatil wusta. Ya, hafidzu 238, kita lihat ya, Al-Baqarah. Hafidzu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. 230. Ya, mana tadi 200? Hafidzu 'alas salawati 238. Nah, di sini ada kalimat hafidzu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Nah, di sini jagalah oleh kalian itu menggunakan kalimat apa? Hafidzu, jagalah, gitu kan, peliharalah. Berarti apa? Di sini ada preparation. Hafidzu. Ya, betul-betul ada ihtimam. Ya, ada ihtimam, perhatian, muhafadzah, penjagaan akan waktu sholat itu. Jadi kalau sudah bab sholat itu Allah menggunakannya kalimatnya dengan bukan hanya wa aqimu, dirikanlah sholat saja, tetapi di ayat ini Allah menuntut perhatian yang lebih berupa apa? Hafidhu, jagalah, perhatikanlah, preparation, ada perhatian. Kenapa? Karena orang-orang yang menjaga sholatnya sudah melakukan preparation, ya, persiapan sebelum waktu sholat itu datang, minimal ya 10 menit sebelum waktu sholat tuh udah segera gitu, udah siap-siap, udah persiapan. Menjelang waktu sholat 10 menit lagi, ya, kita udah siap-siap. Laki-laki mungkin ke masjid, yang perempuan udah berpakaian, kalau bisa udah pakai mukena gitu ya, 10 menit sebelum sholat. Kita harus meniru, ya, spirit ketika kita berada di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Kalau kita umroh atau haji, biasanya berapa menit sebelum kita sholat itu datang ke masjidnya? Biasanya bahkan 1 jam ya. 1 jam sebelum sholat udah ada di masjid, udah siap di sejadah kita sambil baca Quran, menunggu waktu sholat. Dan ketika kita sholat,
ya akhirnya ketika kita sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu bisa khusyuk sekali. Kenapa? Karena ada ihtimam dari kita, ada perhatian dari kita. Beda lain ceritanya ketika kita sholatnya telat. Kalau sholat itu udah telat, otomatis itu pasti nggak akan khusyuk. Kalau kita sholatnya telat, otomatis kita tuh nggak akan bisa khusyuk. Ya, nggak akan bisa khusyuk. Kenapa nggak bisa? Ya, nanti dalilnya di surat Al-Maun, sahun, ya alladzina hum an sholatihim sahun. Akan lalai sholatnya itu kenapa? Karena tidak ada ihtimam. Apalagi kalau sholat udah mepet. Pernah ayah bunda ngalamin sholat udah mepet, sebentar lagi waktu sholat berikutnya. Kita belum sholat, kita buru-buru nggak sholatnya? Ya, pasti buru-buru. Kalau udah mepet waktunya tuh, bentar lagi mau masuk sholat, misalkan sholat duhur, ya. Bentar lagi mau sholat asar, kita baru sholat. Itu pasti buru-buru sholatnya, nggak khusyuk, nggak akan tenang. Maka kata Allah, hafidhu ala salawati, jagalah semua sholat itu. Ya, jagalah semua sholat itu. Maka kalau kata Allah, fasolli, maka segeralah dalam melaksanakan sholat. Seringkali kita sebagai manusia menginginkan Allah itu menjawab doa-doa kita dengan cepat, tapi giliran kita merespon Allah Subhanahu wa taala pasti lambat datang ke Allahnya. Ya, pengennya di apa? Dibalas semuanya itu. Pengennya doa itu segera dijawab sama Allah, tapi giliran memenuhi panggilan Allahnya kita nggak mau, kita enggan, kita lambat, ya. Sehingga akhirnya ya pantas ya Allah itu lambat dalam ya merespon atau menjawab doa-doa kita, ya. Maka kuncinya ketika seseorang itu sudah berada di posisi yang dekat dengan Allah, insya Allah ya Allah akan berikan ya jawaban atas doanya itu cepat dengan cepat, ya. Ya, contohnya siapa? Contohnya para nabi, kita lihat, ya. Ya. Nah, para nabi perhatikan. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ayyub alaihissalam, ya. Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, ketika mereka berdoa dijawabnya oleh Allah itu cepat. Respon Allah itu cepat ya kepada orang-orang yang sholih. Lihat di sini ada fastajabnalah. Nah, di sini ya fastajabnalah. Nah, di sini ya. Semakin seseorang itu cepat merespon seruannya Allah, akan semakin cepat orang itu dijawab pula oleh Allah. Ya, dijawab pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan cepat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, doa-doa mereka. Perhatikan di sininya ada fastajabna. Ini ada huruf fa semuanya nih. Para nabi itu. Ya. Fa. Wa Nuhan idh nada min qablu fastajabna lah. Fanajjaynahu wa ahlahu minal karbil adzim. Nabi Nuh alaihissalam dijawab oleh Allah dengan kalimat fastajabnalah. Maka kami jawab doa Nabi Nuh itu dengan cepat. Fanajjaynahu wa ahlahu minal karbil adzim, dan kami akhirnya apa? Selamatkan Nabi Nuh dan keluarganya dari karbil adzim, musibah yang sangat besar. Nabi Ayyub alaihissalam berdoa, wa ayyuba idnada rabbahu anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lah fakashafna ma bihi min dur
wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Dijawab juga dengan cepat. Fastajabna lahu wa najainahu minal gham. Ya. Nabi Yunus alaihissalam dijawab juga oleh Allah doanya dengan cepat. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah kami menolong orang yang beriman. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Dijawab juga Nabi Zakaria itu dengan cepat. Perhatikan. Ya, Nabi Zakaria di sini ya. Nabi Zakaria. Di sini ada Nabi Yunus. Di sini ada Nabi Ayub. Di sini ada Nabi Nuh. Ya. Ketika kita perhatikan Nabi Nuh, Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Zakaria berdoa. Berdoa mereka lama tidak? Berdoanya lama tidak? Oh, lama. Nabi Nuh itu lama berdoa 950 tahun. Nabi Ayub juga sakit itu juga lama, berdoa lama. Nabi Yunus juga berada di perut ikan paus, ya lama juga. Nabi Zakaria juga lama juga dalam menunggu anak ya, mendapatkan keturunan, ingin Yahya. Tapi kita lihat, meskipun doanya itu lama, tapi ketika Allah mengabulkan itu sangat cepat. Itu menggunakan huruf fa. Ya. Berdoanya mungkin lama, tapi ketika Allah sudah mengabulkan, pengabulannya itu yang cepat. Maka di sini pun kita belajar. Berarti apa? Ketika kita berdoa, jangan tergesa-gesa. Ketika berdoa, jangan ada yang disebut sebagai isti'jal. Isti'jal itu tergesa-gesa. Jangan buru-buru, jangan tergesa-gesa. Karena Allah akan mengabulkan doa selama dia tidak tergesa-gesa. Kalau orang sudah mengatakan seperti ini, ya Allah saya sudah berdoa tapi engkau belum kabul-kabulkan, nah itu namanya doa yang istijal. Doa yang tergesa-gesa, doa yang istijal, ya, tergesa-gesa. Jadi kalau kita berdoa lihat para nabi, Nabi Nuh berdoa 90 tahun, Nabi Ayub puluhan tahun, Nabi Yunus juga sama, Nabi Zakaria juga sama. Tapi ingat-ingat pasti ketika kita sudah lama berdoa itu, ketika momen pengabulan doa itu sangatlah cepat. Pas saja benalah, pas saja benalah. Nah begitu ya. Jadi kita itu kalau mau khusyuk dalam sholat, ya di ayat kedua surat Al-Kautsar ini harus segera, ya harus segera dalam merespon sholat itu sendiri. Bahkan kita mulai biasakan, mulai latih kembali persiapan sholat 10 menit sebelum sholat kita udah siap, ya sehingga insya Allah itu nuansa khusyuk ya akan bisa lebih kita rasakan dibandingkan kita sholatnya tergesa-gesa ya, dibandingkan kita sholatnya tergesa-gesa ya. Kenapa? Karena nanti sifat orang munafik ketika sholat, perhatikan ya, sifat-sifat orang munafik ketika sholat. Di surat An-Nisa. Nah, perhatikan surat An-Nisa ayat 142. Surat An-Nisa ayat 142. Quran suratun Nisa ayat 142. Kita lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ilas salati qamu kusala yura'una
الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah. Nah ini ciri-ciri ya, ciri-ciri sholat orang yang lalai atau orang-orang munafik ketika sholat. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Orang munafik itu menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Tetapi Allah lah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila shalah, apabila mereka berdiri untuk sholat, berdirinya gimana? Qamu kusala. Berdiri sih berdiri, sholat sih sholat, tapi mereka lakukan berdirinya itu dengan apa? Ya, dengan malas. Jadi sholat tuh Allahu Akbar, malas-malasan gitu, aduh, malas gitu. Terutama dua waktu yang kata Allah Subhanahu Wa Taala ini dua waktu yang sangat berat untuk orang-orang munafik ya. Yang pertama adalah sholat subuh, yang kedua adalah sholat isya. Ini adalah waktu yang sangat berat bagi orang-orang munafik untuk melaksanakan sholat subuh. Maka ya Allah, ya, saya pernah dapat nasihat dari guru saya ya, Masya Allah, tabarakallah. Ketika kita sedang merasakan berat sekali sholat isya, kan kadang-kadang kita juga sama ya, kita pun manusia. Kadang-kadang kita pun merasakan berat gitu, melaksanakan sholat isya itu berat gitu. Mau sholat tuh ngantuknya luar biasa. Mau sholat, ya udah capek gitu ya, untuk sholat itu ya. Sholat isya terutama. Ini yang membuat saya jadi termotivasi dan agak deg-degan ya. Karena kata guru kami itu, kalau seseorang sudah ada perasaan-perasaan berat ya, itu karihun. Berat melaksanakan sholat, maka ketahuilah ada di situ di dalam hati kita ada titik-titik kenifakan. Ada titik-titik kemunafikan yang harus segera kita hindarkan, harus segera kita apa? Kita hapus. Harus segera kita apa? Kita istighfari. Ya, kalau sudah mulai merasakan berat nih dalam melaksanakan sholat isya, ya ketahui ada titik-titik noktah kemunafikan dalam hati kita yang harus segera buru-buru ya dihilangkan, segera ditaubati. Kenapa? Kalau kita lama-lama turuti, ya bisa timbul sifat kemunafikan dalam diri kita. Isya kan berat ya, terutama sholat isya. Nah ini kalau kita udah merasakan berat itu ya berat itu sholat, gimana sholatnya? Ketika sholat pasti kita akan malas-malasan sholatnya juga, berdiri pun malas gitu ya, baca sholat pun ya seadanya, soal Al-Fatihah juga kadang-kadang nggak tahu benar nggak tahu enggak gitu ya. Yang penting sholat aja. Nah mereka qamu kusala yura'unan nas, ya, mereka pun kalaupun sholat melakukannya dengan ria, yura'unan nas, ingin dipuji oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan orang munafik itu ketika sholat ya mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja ya. Wala yadhkurunallaha illa qalilan. Nauzubillahi min dzalik ya Allah, semoga ya semoga kita bisa dihindarkan dari sifat kemunafikan ya. Ya. Sehingga ada doa yang harus kita perbanyak baca ya, salah satu doa yang kita mesti perbanyak baca ketika membaca ayat ini, surat Al-Nisa ayat 142, Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'yunana minal khiyanah wa alsinatana minal kadhib wa a'malana minas sum'ati warriya.
Itu doa yang sangat bagus sekali ya, doa yang sangat indah sekali ya. Ya, Allahumma ya Allah, tahhir qulubana minan nifaq wa a'yunana minal khiyanah wa alsinatana minal kadhib wa a'malana minas sum'ati warriya. Ya Allah, ya, tahhir qulubana. Allahumma tahhir qulubana. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, bersihkanlah jiwa kami ya, ya. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib ya wa a'yunana minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Itu pun bisa ya. Ya Allah, bersihkanlah ya hati kami dari kemunafikan wa a'malana minar riya, amal-amal kami dari riya, wa alsinatana minal kadhib, lisan-lisan kami dari apa? Dari kedustaan, wa a'yunana minal khiyanah, pandangan mata kami dari kehianatan, pandangan mata yang hianat ya. Dan amal-amal dari yang namanya amal itu, amal yang riya itu ya. Ingin dilihat oleh orang, ingin dipuji oleh orang. Nah, itu doanya ya. Indah sekali, bagus sekali doa ini ya. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'yunana minal khiyanah wa alsinatana minal kadhib. Ya Allah, coba tampilkan ya gambarnya. Nah, Allahumma tahhir qulubana, nanti saya coba kirim ya di dalam grup ya doanya ya. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari kemunafikan, amal-amal kami dari riya, lisan kami dari berbohong, mata kami dari khianat, fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Karena engkau adalah zat yang mengetahui mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada ya. Fa innaka ta'lamu ya ma nukhfi wa ma nu'lin. Nah, sebentar coba kita kirim ya ke PPT ini. Sebentar. Nah, ini doanya ya. Ini doanya, masukkan ke sini. Ya, afwan. Ini doanya ya. Nanti bisa diamalkan doa ini. Ya Allah, tahhir qulubana minan nifaq ya. Bersihkanlah hati kami dari nifak, kemunafikan, wa amalana minar riya, amal-amal kami dari riya, ya. Wal sinatana minal kadhib, lisan kami dari dusta, wa a'yunana minal khiyanah, ya. Dan mata kami dari pandangan yang khianat, fa innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin, fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Ini bisa dibaca doanya. Nah, ini sifat karakteristik orang munafik ya ketika sholat. Satu tadi apa? Sholatnya orang munafik. Sholat orang munafik. Satu, ya. Wa idza qamu ila sholat, qamu kusala, berdirinya
malas. Dua, mereka pun sholatnya ria, ingin dilihat oleh manusia. Tiga, mereka melakukannya itu ya la yadhkurunallaha illa qalila. Ini satu, ya. Ini dua, ini tiga. Mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Ya, ini terkait dengan karakteristik orang-orang munafik ya. Yang keempat nanti ada lagi ya di dalam surat yang lain ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta tabtasilu. Ya. Dalilnya bisa kita lihat nanti di surat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Nah, surat An-Nisa ayat 43 ya. Surat An-Nisa ayat 43. Surat An-Nisa ini ya banyak menyinggung tentang sholat ya, yang lalai, sholat yang orang-orang munafik ya, hati-hati ya di surat An-Nisa ini. Kita bahas di sini. Sini aja, segini aja kita bahas ya. Segini tapi kalau direnungi itu mengerikan sahabat Quran. Ya, Bunda Abang Kakak ya. Pendek ayatnya, tapi mengerikan ayat ini ya. Surat An-Nisa ayat 43. Ini kita lihat. Wahai orang-orang yang beriman, konteks historis ayatnya berbicara tentang apa? Awal mulanya asbabun nuzul ayat ini. Jadi dulu ketika khamr itu diharamkan, kita tahu bahwasanya tahapan khamr itu diharamkan tuh nggak langsung. Ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Ya, khamr, minuman keras. Ya. Awalnya jangan dekati khamr. Kedua, boleh minuman-minuman khamr, tapi jangan minum mendekati waktu sholat. Karena ada kejadian, seseorang itu minum minuman keras atau khamr, kemudian masuk waktu sholat, ya mereka sholat tapi dalam keadaan mabuk. Sholat dalam keadaan mabuk. Ya lagi mabuk, sholat ya. Karena sebetulnya khamr itu adalah minuman kebanggaan orang Arab pada saat itu, penduduk Mekah Madinah itu ya. Dan mereka sangat menyukai minuman khamr ya. Apalagi khamr yang didapat ya dari kurma ya, karena kan anggur itu jarang ada ya, di Arab itu anggur ada cuman langka ya, maka khamr terbaik itu sebetulnya khamr ya yang tingkat mabuknya itu sangat tinggi, itu adalah khamr yang dibuat dari kurma yang ada di Madinah. Di kurma di Madinah difermentasikan ya sekian hari ya. Nah, kemudian setelah sekian lama disimpan ya, airnya diminum, itu bisa menjadi khamr ya, kurma itu ya. Makanya kan kita sebetulnya dianjurkan juga minum minuman ini ya, rendaman kurma ya, saya lupa namanya. Allah Akbar, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada yang suka bikin nggak air apa, lupa ya namanya ya. Jadi kan dianjurkan nabis ya, betul ya, nabis ya. Nabis itu kan ada batasnya. Kalau lebih dari 3 hari dia itu ya haram diminum. Dan dari buah apapun itu kalau udah lebih dari 3 hari ya, kita fermentasikan. Misalkan kita buat infus water ya, airnya kita simpan 3 hari, udah tidak boleh kita konsumsi ya.
Itu bagus sekali kan kurma dibuat nabis itu kesukaan Nabi ya, kesukaan Rasul. Ya, minum air kemudian ada kurmanya direndam. Nah, kalau semakin lama direndam itu kurma Madinah itu menjadi khamr yang paling memabukkan ya. Dan mereka biasanya menyuguhi ya tamu itu dengan minuman keras ya, dan merupakan sebuah aib ya di dalam rumah-rumah orang Arab pada saat itu kalau nggak punya khamr ya. Jadi kalau kita main ke daerah Jawa ya, Jawa Tengah, biasanya kan kalau kita mampir ke rumah seseorang di Jawa Tengah ya, ya Bunda, atau misalkan saya pernah pergi ke Jawa naik bis, setiap berhenti di rest area yang masuk ke rumah makan pasti minumannya teh manis. Ya, semuanya airnya manis saja gitu kan. Nah, teh manis, Masya Allah, dijamu dengan teh manis dan sebagainya. Nah, bagi orang Arab itu menjamu tamu itu sebuah kehormatannya dengan menggunakan khamr. Ya, pada saat Islam, sebelum Islam datang, ya. Maka ketika itu mereka akhirnya minum minuman keras, mabuk, ya. Setelah mabuk, datang waktu sholat, mereka sholat dalam keadaan mabuk, ya. Ini pernah kejadian. Ya, pernah kejadian di zaman Nabi SAW. Maka turunlah ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian dekati sholat wa antum sukara ketika kalian itu mabuk. Ya, ini makna hakiki dari ayatnya. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian itu mengetahui apa yang kamu katakan. Orang yang mabok itu kan biasanya nggak ini ya, nggak ngerti, nggak paham apa yang dia ucapkan. Orang yang mabok itu ngomong yang ngelantur, orang yang mabuk itu perkataannya tidak bisa dipegang, dan dia bahkan mereka nggak ngerti dengan apa yang dia katakan. Orang yang mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, ya, sampai kamu itu memahami apa yang kalian katakan. Itu makna hakikinya. Makna majazinya, ya, makna majazi, makna kiasan dari ayat ini adalah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu itu ya mendekati sholat dalam keadaan tidak mengetahui atau tidak tahu. Ya, tidak tahu sukaro. Jangan kamu itu sholat seperti orang yang mabuk. Poin keempat ya, orang munafik itu kalau sholat ya seperti orang mabuk. Maksudnya gimana? Orang yang mabuk tadi tidak mengetahui apa-apa, tidak tahu apa yang dikatakan. Nah, maka belajarlah ketika kita sholat ya, apa yang kita ucapkan, idealnya ya, ini idealnya. Ketika kita sholat, kita mencoba untuk menghadirkan ya pemahaman ya dari apa yang kita katakan itu, diresapi. Jangan sampai kita sholat tapi nggak tahu apa yang kita katakan ini, gitu ya. Ini yang celakanya gitu ya. Allahu Akbar. Ya, kemudian kita bangkit dari sujud, ada bangkit dari ruku, misalkan Sami Allahu liman hamidah. Tahu nggak maknanya ya Bunda? Artinya aja minimal ya, bukan maknanya, artinya. Sami Allahu liman hamidah. Paham? Tahu apa arti Sami Allahu liman hamidah? Rabbana walakal hamd. Nah, minimal kita coba ya. Sami Allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar kepada siapapun yang memujinya. Ya, minimal kita coba lagi, ya latih lagi, memahami kembali sholat-sholat kita. Ketika kita sujud, Allahu Akbar. Ketika sujud, kita baca Subhana Rabbiyal A'la misalkan. Subhana Rabbiyal A'la. Apa artinya Subhana Rabbiyal A'la? Nah, dipelajari lagi, ya, digali lagi. Oh, Subhana Rabbiyal A'la adalah Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Wa bihamdihi, dan kami memujinya. Itu doa sujud itu. Yang pertama Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Atau doa sujud Subhanadzil Jabarut
wal malakut wal kibriya wal azamah. Apa itu artinya? Nah, Ustadz baru baru dengar itu ada doa sujud subhanadil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Ya, itu juga dianjurkan dibaca ketika sujud. Atau bisa kita baca doa sujud subuhun kudus rabbuna rabbul wa malaikati waruh. Itu pun bisa, itu pun bacaan doa Nabi ya. Ketika sujud ya subuhun kudus rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Ruku dan sujudnya Nabi juga bisa memakai doa itu ya. Bisa juga memakai doa Nabi memakai doa Allahumma hasibni hisaban yasira ya, ketika sujud. Ya Allah, hasibni hisaban yasira, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Nah, begitu ya. Banyak doa sujud. Kemudian kita at-tahiyat, baca at-tahiyat. Pelajari kembali, gali kembali apa yang sedang kita ucapkan di at-tahiyat itu. Jangan sampai kita sholatnya seperti orang yang mabuk. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Dan seterusnya. Nah, pelajari kembali supaya kita tidak menjadi orang yang hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kita mengetahui apa yang kita ucapkan. Ya, lebih tinggi lagi ya, lebih tinggi lagi, lebih bagus lagi ketika kita bisa akhirnya memahami bacaan imam. Itu lebih bagus lagi ya. Imam membaca surat apa, itu connect ya dengan bacaan imam. Ya, Al-Fatihah minimal juga kita resapi, insya Allah begitu ya. Nah, itu sholat orang-orang yang munafik. Fasolli, maka sholatlah, disegerakan sholatnya, jangan ditunda-tunda. Kalau tunda-tunda nanti bakalan apa? Kusala. Kalau sudah kusala la yadhkurunallaha illa qalila. Kalau sudah sedikit ingat Allah, ya, nanti seperti orang yang mabuk tadi, ya, tidak mengetahui apa-apa yang kita ucapkan. Nauzubillahi min dzalik. Baik, kita lanjut ya. Ini terkait dengan bab fa ya. Kita dari tadi sedang membahas huruf fa ya, ayah bunda, bang kakak. Masya Allah ya. Kita sekarang masuk ke solinya ya, masuk ke solinya ya. Salatlah kalian, dirikanlah salat dan juga perintahkan keluarga kita untuk salat ya. Nah, perhatikan di bab untuk memerintahkan keluarga kita itu salat ya. Nah, ya. Ini bab untuk menyuruh anggota kita, keluarga kita untuk sholat. Ya. Nah, ini. Surat Toha ayat 132. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluarga kalian untuk melaksanakan sholat dan bersabarlah. Ya. Dan bersabarlah. Surat Toha ayat 132. Ayah bunda, ketika kita mengajak anggota keluarga untuk sholat itu mudah atau susah? Ketika kita mengajak keluarga kita untuk sholat, sholat yuk ke anak, ke keluarga, ke orang tua, mudah atau susah? Lumayan ya, susah banget Ustaz gitu ya. Perhatikan ayatnya. Masya Allah, ini ujian memang bagi kita ya. Nah, perhatikan. Wa'mur ahlaka bisolah, dan perintahkanlah ahlaka keluarga kamu. Nah, kerennya Al-Quran itu di sini menggunakan kaknya itu domirnya ke kita. Seakan-akan ayat ini turun ke kita. Sebut nama masing-masing nih, ahlak kaknya nih di sini. Sebut nama kita masing-masing. Ya, karena kaknya ini ke kita nih. Wa'mur ahlaka, kalau ayatnya kita terjemahkan. Dan perintahkanlah
keluarga kamu Wildan, gitu ya, dan atau bahasa terjemahan bebasnya, dan perintahkanlah ya keluarga kamu untuk sholat. Dan jangan lupa kamu ajak keluarga kamu itu untuk sholat. Pertanyaannya di sini, adakah ya, adakah di sini ketika kita memerintahkan keluarga kita itu untuk sholat itu, ya, wa'mur ahlaka bis-sholati. Adakah dalam ayat ini perintah? Berapa kali kita mengingatkannya? Berapa kali kita mengingatkan anak kita untuk sholat? Karena nanti ada anggapan di masyarakat, 3 kali Ustadz mengingatkannya. Kalau 3 kali anak itu sudah nggak mau kita ingatkan, sudah diingatkan tidak mau sholat, ya udah gitu ya, nggak usah diingetin lagi. Saya udah mengingatkan 3 kali. Nah, itu pemahaman yang salah ya. Pemahaman yang salah. Tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Dan di sini Allah menggunakannya huruf wawu. Ya, bukan huruf fa. Sehingga tadi kan di awal fa, fasoli, beda dengan soli. Fasoli li rabbika wanhar. Dengan wa'mur, dengan fa'mur bedanya apa? Ketika kita mengingatkan keluarga kita untuk sholat, ya, kalau digunakan dengan fa'mur itu, dengan huruf fa, itu harus benar-benar cepat. Mau nggak mau, suka nggak suka, kamu ajarkan atau perintahkan keluargamu untuk sholat. Tapi Allah tidak menggunakan fa di sini. Kenapa? Karena Allah tahu kita itu ya nggak bisa kalau menggunakan fa itu. Allah tahu ketika kita itu akhirnya memerintahkan anak, istri, keluarga, anggota keluarga kita untuk sholat dengan huruf waw di sini bermakna apa? Allah tahu ya sebetulnya ya, kita tuh pengennya cepat, tapi pada prakteknya berat juga ya untuk mengajak anggota keluarga berdakwah, untuk mengajak anggota di keluarga itu berat ya, berat gitu. Wa'mur ahlaka bisolah, ya, berat kita mau ngajak anak itu sholat, ngingetin anak, mau ngingetin ayo nak sholat, itu berat nggak? Ada ujiannya di situ, berat gitu. Wa'mur ahlaka bisolati, berat gitu, aduh saya gimana ya gitu, berat gitu ngingetin ke anak. Wa'mur ahlaka bisolati, dan perhatikan di sini ada kalimat wastabir alaiha, wastabir alaiha, dan bersabarlah ketika mengajak anggota keluarga itu untuk sholat. Dan ingat, sabarnya di sini ada topping, ada ekstra topping huruf, tambahan huruf di dalam kalimat sabar ini, ada huruf tambahan huruf to di sini ya, ada tambahan huruf to. Nah ini ada, saya bilangnya ada ekstra topping. Nah, ada ekstra topping, ada tambahan topping huruf to. Di sini wastabir kalimatnya nggak lazim. Kalimatnya nggak lazim. Ini ya, wastabir. Wastabir dengan wasbir. Nambah satu huruf to di sini. Ya, di sini kan ada huruf to gitu kan? Wasbir dengan wastabir. Berarti ya, di sini Allah ingin ada huruf to juga susah diucapkan. Makhrajnya lidah kita menempel ke pangkal gigi seri bagian atas yang bagian belakangnya, ya, ujungnya. Situ ada huruf to, menandakan apa? Sabarnya itu harus sabar yang ekstra. Dengan ekstra sabar. Kalau ngingetin keluarga kita untuk sholat itu memang harus sabarnya ekstra banget. Wastabir. Ya. Karena biasanya Allah menggunakan kalimat sabar itu isbiru, isbiru sabar ya.
Tapi kalau bab sholat ini memang harus wastobir, kata Allah, sabarlah dengan sabar yang ekstra, karena memang mengajak keluarga kita untuk sabar itu harus ya ekstra, benar-benar ekstra banget. Gak bisa cuma sekedar sabar yang biasa-biasa saja, harus sabarnya sabar yang ekstra. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Kita lanjut. Fasolli li rabbika. Nah, masuk kata kedua ya. Masuk kata kedua, kita tadaburi li rabbika. Kita tadaburi kata li rabbika. Kita melakukan sholat untuk siapa? Kita melakukan sholat untuk siapa? Untuk Allah. Ya, kita tadaburi kata kedua. Fasolli li rabbika wanhar. Dan sholatlah untuk Rabbmu. Untuk Rabbmu. Kita melakukan sholat, berarti untuk siapa sholat kita? Untuk Allah. Lillahi. Ya, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melaksanakan semua ibadah apapun untuk Allah, liwajhillah. Sehingga dalam ayat, ya, kalau kita sudah mengatakan sholat kita adalah untuk Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Inna sholati, perhatikan ya, Al-An'am ayat 162. Al-An'am 162. Al-An'am 162. Kita lihat ya. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dina qiyamam millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qul inna salati, katakanlah sesungguhnya salatku, wa nusuki, ya, wa nusuki, dan ibadahku, termasuk nanti nih bab nusuki ini ada yang mengartikan para ulama tafsir, nusuki di sini adalah sembelihanku, kurbanku ya. Ini masuk ke wanhar ya. Inna sholati wa nusuki. Nusuki ini kan di sini diartikannya hanya ibadah ya. Ibadah, tetapi bisa juga nanti ada penafsiran nusuki ini adalah nah ini bukan hanya ibadah, tetapi yang spesifiknya adalah sembelihan. Jadi semua kurban kita itu untuk Allah. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ya. Sesungguhnya salatku itu, sembelihanku itu, kehidupanku, kematianku lillahi, hanyalah milik Allah
Rabbil alamin, Rabb semesta alam. La syarikalah, dan tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan aku adalah orang yang muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlaskan amal kita itu untuk Allah Subhanahu wa taala, li rabbika. Seseorang yang sudah beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridha Allah, liwajhillah, hanya ingin mendapatkan balasan dari Allah, akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, dan surganya itu surga yang paling tinggi. Kita bisa nanti lihat surat Al-Insan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Suratul Insan, surat Al-Insan. Suratul Insan, lihat. Sebentar, surat Al-Insan. Ya. Nah, ini ya. Orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan nanti Allah yang akan menjamu mereka, langsung dilayani oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung Allah lah yang akan melayani orang-orang yang beriman yang masuk ke dalam surga itu. Allah lah yang akan menghidangkan makanan kepada mereka, yang menghidangkan minuman makanannya kepada mereka langsung Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita main ke satu restoran, kemudian kita diberitahu, ya, dilayani misalkan dengan pelayan yang ibaratnya pelayannya itu adalah karyawan pelayan terbaik, pelayanannya terbaik, ramah, dan dia menjadi karyawan teladan. Seneng nggak ya Bunda? Ada seorang pelayan, kan kadang ada pelayan itu ada ala kadarnya ya, sebatas untuk menyajikan makanan, ala kadarnya itu, yang penting dia sampaikan makanan ke meja. Tapi ini ada pegawai terbaik, pelayan terbaik yang menghidangkan makanan ke meja itu, sudah mendapatkan berbagai macam penghargaan di perusahaan itu, misalkannya di restoran itu. Ramah gitu kan. Bahkan kalau mas-masnya ramah atau pelayan-pelayannya ramah, kita nggak segan untuk memberikan tips gitu kan. Memberikan tips gitu ya, nih untuk kamu gitu ya, dilebihkan sama kita, dikasih penghargaan atas kinerjanya yang baik. Ibu, ada yang bisa dibantu Bu? Ya, piringnya bisa diangkat, apalagi ya, butuh apalagi, butuh bantuan apalagi? Oh baik Ibu. Enak, ramah. Nah, tingkatan kedua sekarang. Bayangkan ayah bunda, abang kakak sekalian, main ke satu restoran, kemudian yang men-serve, menghidangkan makanan itu adalah chefnya. Chefnya datang bawa makanan, dihidangkan, ya bahkan di beberapa restoran yang bintang 5 gitu ya, restoran yang bagus itu kan, yang mahal, itu chefnya yang sendiri langsung datang kan. Ini makanan, ini saya buat, ya dibuatnya, dipresentasikan sebentar, ini saya menggunakan ini, makanannya ini, bahannya ini, caranya menyajikannya seperti ini, ya, oleh chefnya yang langsung yang masak. Itu merupakan sebuah kehormatan ya. Kita makan, yang menyajikannya adalah chefnya, orang yang masaknya. Tuh, Masya Allah, tuh Bunda Leni ya. Saya pernah usah disodorkan makanan oleh chefnya sendiri. Wah, Masya Allah. Chefnya bawa gitu, ini silakan dimakan. Ini adalah ini gitu ya. Nah sekarang tingkatan spesial lagi. Tingkatan ketiga adalah yang paling spesial. Di restoran itu yang menyajikan hidangannya dan yang menjamu kita dan yang menyapa kita yang punya restorannya. Ini apalagi restoran mahal. Allahu Akbar. Oh, pasti kita seneng banget. Kayaknya kita tamu spesial banget gitu ya. Nah, bayangkan nanti di surga ada yang melayani, ada yang dilayani oleh wildanun mukhalladun, anak-anak muda ya, yang akan membawa makanan-makanan ya, mengelilingkan makanan kepada kita. Ada yang dilayani oleh malaikat, dan nanti ada yang diberikan
makanan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Ya, surat Al-Insan. Nanti kita akan ketemu dengan ayat wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Allah sendirilah yang akan menjamu kita. Allah sendirilah yang akan melayani kita. Allah sendirilah yang akan memberikan gelas kepada kita, ya. Diberikan minuman oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita langsung. Saqahum rabbuhum syaraban tahura, dengan air yang sangat tahuran, yang sangat suci. Pengen nggak nanti di surga itu dilayaninya langsung sama Allah? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, siapakah yang akan mendapatkan itu? Siapakah yang akan mendapatkan fasilitas dilayani oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insan? Adalah orang yang di poin nomor 8, poin nomor 9, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka yang selalu apa? Memberi makan, it'amul miskin, memberi makan kepada orang-orang yang miskin, yatim, asiron, orang yang ditawan, membutuhkan. Insyaallah tabarakallah. Suratul Insan, ya Masya Allah. Sehingga ini amalan yang bisa kita lakukan nih. Banyak-banyak memberi makan. Memang memberi makan itu punya amalan istimewa sekali di sisi Allah. Orang yang rajin memberi makan kepada orang lain, ya. Dan perhatikan catatannya itu. Catatan memberikan amalnya, memberikan makanannya itu yang harusnya apa? Harus yang ala hubbihi, makanannya itu harus kita cintai. Kita senangnya apa sih gitu ya. Jangan sampai kita ngasih makanan yang sisa. Ini ibaratnya ini makanan sayang nggak kemakan, udahlah sisanya ini kita kasihin aja. Jangan sisanya. Ya, jangan sisanya. Perhatikan di sini. Ngasih makannya itu ala hubbihi, yang kita cintai. Ini makanan kesukaan. Kalau ngasih ke orang lain, terutama maaf gitu ya, kepada orang yang miskin, yang yatim, asiran, ditawan, ya harus yang kita cintai. Ada hobi. Jangan makanan yang udah jelek, wah udah kasihin aja lah. Ya, tapi kita berikan makanan terbaik yang kita suka, yang kita senengin, bahkan kita favorit makan itu, ya. Perhatikan, ketika mereka memberikan makanan, innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami ini memberikan makanan kepada kalian. Allahu Akbar. Innama nut'imukum liwajhillah. Ya. Sesungguhnya kami ini memberikan makanan kepada kalian liwajhillah, karena mengharap ridhonya Allah. Sesungguhnya kita sholat liwajhillah, sholat karena Allah, mengharapkan wajahnya Allah. Innama nu'allimukum, ya kata guru kami, ya guru kami itu selalu menyampaikan, sesungguhnya innama ana basyarum mislukum, saya ini seperti kalian, nu'allimukum liwajhillah. Kita mengajarkan ilmu Al-Qur'an liwajhillah, karena Allah. Kita berdakwah liwajhillah, karena Allah. Kita melakukan kebaikan, amal solih liwajhillah, karena Allah. Kita memberi sesuatu, sedekah, infak, zakat, wakaf, dan seterusnya liwajhillah, karena Allah. Mengharapkan Allah aja. Tambahannya, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak mengharapkan apapun balasan, jazaan, nggak mau dibalas. Ada orang yang memberikan sesuatu ingin mendapatkan balasan. Ada orang yang melakukan sesuatu, ya, misalkan seorang karyawan melakukan pekerjaan berharap dipuji oleh bosnya. Melakukan apapun. La nuridu minkum jazaan. Saya nggak butuh balasan dari kamu. Wala syukuran, atau hanya sebatas syukuran, berbelas kasih, atau ucapan, meskipun ucapan terima kasih, makasih ya gitu ya, jazakallah khair, jazakillah khair, nggak butuh itu kata orang. Atau
meskipun hanya sekedar ucapan syukuran, nggak berharap apapun. Kita melakukan semuanya liwajhillah, untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun sholat, ya, fasholli li rabbika, sholatlah kalian untuk Rabb kalian, sholatlah kita untuk Allah Subhanahu wa taala, li rabbika. La nuridu minkum jazaan wala syukuran, tidak ingin mendapatkan balasan, tidak ingin mendapatkan ucapan terima kasih dari siapapun dan apapun. Kita hanya mengharapkan wajahillah, wajahnya Allah Subhanahu wa taala, keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang inilah yang ketika beramal, ya, ingat-ingat, ya, saya melakukan amal ini liwajhillah, karena Allah. Ya, tidak mau balasan, tidak mau ucapan terima kasih. Udahlah. Ya, jadi nggak ada urusan lagi kalau misalkan kita berbuat baik tapi orang tidak berterima kasih sama kita. Nggak ada urusan. Atau orang, Ustadz, saya sudah berbuat baik, tetapi kenapa tidak dibalas dengan kebaikan lagi? Tidak ada urusan. Urusan kita berbuat baik saja, orang mau membalas kita dengan baik atau buruk, itu urusan mereka. Liwajhillah. Enak tidak kalau kita punya prinsip ini dalam kehidupan? Nah, orang-orang yang punya prinsip ini dalam kehidupan, insya Allah akan tenang sekali hidupnya, ya, tidak lagi repot mengurusi kenapa ya dia udah diberikan kebaikan tapi tidak membalas kebaikan kepada saya, kenapa ya dia tidak berterima kasih kepada saya padahal saya sudah melakukan kebaikan untuknya. Nggak ada urusan, ya. Kenapa? Karena urusan kita mencari ridhonya Allah, di wajhillah, la nuridu minkum jazaan wala syukura, fasholli li rabbika, maka salatlah kepada Allah, mengharapkan Allah aja. Liwajhillah, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ya. Kemudian, nah, kita masuk ke ayat selanjutnya, kata selanjutnya, barulah di sini kita masuk ke bab kurban, wanhar. Nah, gitu ya. Nah, di sini fasholli li rabbika wanhar. Oke. Tapi kita akan tadaburi dulu huruf wawunya. Nah, tadaburi dulu huruf wawunya. Ini bisa sejam lagi tadaburi huruf wawunya. Tadi aja huruf fa kita tadaburi sejam. Insya Allah. Nah, begitulah ilmu Al-Quran, ya. Ketika kita kaji, terus kaji, nah, banyak sekali ilmu-ilmu yang kita pelajari, ya. Nah, dan Al-Quran itu nggak akan pernah habis untuk dikaji, sehingga Al-Quran itu ibarat lautan yang tidak pernah habis untuk kita dalami, ya, untuk kita selami lautan ilmu yang sangat luas di dalam Al-Quran, ya. Ya. Fungsi huruf wawu di dalam Al-Quran, kita lihat, ya. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Wawu itu bisa menjadi otof, ya, kata penghubung, dan bisa menjadi sumpah di dalam Al-Quran, bisa istifna, permulaan, ya, kalimat baru, bisa wawu ma'iyah, ya, kebersamaan, ya, kemudian ada wawu tabi'iyah, ya. Jadi fungsi wawu itu di dalam Al-Quran itu ada 5 fungsi. Ya, banyak, ya, fungsinya wawu, ya. Fungsinya wawu itu dalam Quran itu banyak. Ada 5 fungsi. Ada wawu ma'iyah, wawu kebersamaan. Misalkan wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, itu fungsi wawu yang pertama, wawu ma'iyah. Wallahu ma'al muttaqin, Allah bersama, ya, ya, orang yang bertakwa, ya, wawu, ya. Ada huruf wawu qasam, wadduha, ya. Sumpahnya wawunya itu untuk demi, ya. Untuk qasam, sumpahnya Allah. Ya. Ada wawu atof, kata penyambung, ada wawu awalan, ya. Masya Allah, banyak sekali, ya. 5 fungsi wawu, ya. Nanti huruf ba di dalam Al-Quran itu punya 19 fungsi. Huruf ba saja. Huruf ba itu punya 19 fungsi. Sehingga kita misalkan ketika baca Bismillahirrahmanirrahim, itu ada huruf ba di awalnya. Ba-nya itu adalah
Ba lil isti'anah. Fungsi ba untuk isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah. Berarti ada 18 fungsi lagi dari huruf ba yang kita belum pelajari ya. Allahu Akbar. Ya, itu dari huruf-huruf Al-Quran itu ada maknanya. Huruf fa punya berapa fungsi, huruf waw punya beberapa fungsi. Nah, termasuk di dalam ayat ini ya. Waw harf wa ataf ya yang berfungsi sebagai apa? Kalau Allah mengatakan fasoli, kalau sholat itu harus cepat-cepat, tapi kalau kurban wanhar. Kenapa Allah tidak menggunakan kalimat fa juga? Karena Allah tahu ya, enggak semua orang itu mampu untuk berkurban. Sampai di sini paham? Kalau fa itu sholat harus disegerakan, karena sholat itu kan siapapun bisa melaksanakannya. Mau orang itu kaya, orang miskin, siapapun bisa melaksanakannya, sehingga harus cepat sholat itu. Kalau kurban, digunakan dengan huruf waw. Kenapa tidak huruf fa, tidak fanhar? Karena Allah tahu, tidak semua mampu untuk berkurban. Sehingga hurufnya itu adalah huruf waw, dan berkurbanlah kalau punya kemampuan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita harus bersyukur. Kalau Allah di sini menggunakan kalimat fanhar, hurufnya bukan wawu, tapi hurufnya adalah huruf fa, maka semuanya itu harus berkurban. Mau yang punya, mau yang tidak punya, yang miskin, yang kaya harus berkurban, karena hurufnya fa. Tapi kalau hurufnya digunakan dengan kalimat wawu, wanhar, kurban itu, ya, kurban itu dilaksanakan hanya untuk yang mampu saja. Yang mampu saja. Kalau tidak mampu, kalau belum mampu, jangan kurban. Tidak usah berkurban. Ya, tidak usah berkurban. Karena kemampuan berkurban ini ibadah yang sifatnya maliyah, yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mampu, yang memiliki kemampuan untuk berkurban. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Coba kalau hurufnya itu fa, fanhar, kamu punya nggak punya uang, harus kurban, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu nanti syariat Islam itu akan sangat membebankan, memberatkan. Tapi begitulah Allah dengan rahmat dan rahimnya. Allah, Masya Allah, Allah dengan kasih sayangnya menitipkan atau menggunakan di ayat ini adalah wanhar, bukan fanhar. Menggunakan huruf waw, bukan huruf fa. Kalau huruf fa berarti semua wajib untuk berkorban. Alhamdulillah, Masya Allah. Inilah bukti kebaikan Allah, bukti rahmat Allah kepada kita sebagai manusia. Masya Allah, tabarakallah. Fasholli li rabbika wanhar. Dan wanhar, berkurban, adalah amalan terbaik ya di tanggal 10 Zulhijjah, ya, mengalirkan darah, kata Nabi SAW, di hari 10 Zulhijjah itu adalah amalan terbaik kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala yang menerima kurban kita nanti di tanggal 10 bagi yang berkurban, dan bagi yang belum berkurban, mudah-mudahan Allah berikan kelapangan kemampuan sehingga tahun ini dan tahun depan bisa juga berkurban. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Ini kita baru bahas dari aspek huruf fa dan wa saja, belum berbicara hukum fikihnya, belum berbicara muamalahnya, belum berbicara hikmahnya, belum berbicara syariat berkurbannya. Allahu Akbar. Jadi luas sekali ayah bunda ya terkait dengan ilmu kurban ini dan ayat Al-Quran ini. Kita baru berbicara seputar huruf tadi, wawu dan huruf fa. Allahu Akbar. Allahumma zidna ilman wa la tanqusna. Allahumma zidna ilman nafi'an. Allahumma rzuqna ilman nafi'an. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa ibadan mutaqabbalan wa du'aan mustajabalah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Pagi menuju siang, Masya Allah. Insya Allah saya akan buka sesi tanya jawab ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan dari ayah bunda sekalian, diperbolehkan insya Allah ya.